Sosok Khalid Miqdar tiba-tiba menjadi fenomenal, Fenomenal, sangat guys. populer dan digandrungi oleh banyak pihak. Khalid adalah seorang nelayan di Banten yang saya kira paling agresif dan vokal Agresif, menentang guys. soal pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang. Jadi wajar kalau kemudian video-video diskusinya dalam berbagai forum perdebatan itu kemudian berjajaring viral. Sebagai sosok yang dinilai paling lantang, bagaimana memperjuangkan aspirasi kepentingan nelayan yang saya kira paling terdampak terkait dengan pembangunan pagar laut yang ada di Ya, Kabupaten laut, Tangerang. guys. Jadi saya pun juga tertarik ya untuk membahas tentang Khalid ini karena memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kambas LJ, guys. Ini ada sosok yang sangat lagi viral, sangat ramai, guys, karena pejuang atau jawara Banten, guys, yaitu Pak Khalid, guys. Dan Mas Adi Praitno ini mengungkapkan sosok jawara ini, guys, yang kemarin viral dan masih sekarang viral, guys, memperjuangkan nelayan Banten melawan oligarki, guys. Dan ini dibongkar oleh Mas Adi Praitno. Siapa sosok sebenarnya Pak Khalid, guys? Kita gas. sosoknya cukup langka, Langkah, guys. sosoknya cukup fenomenal, dan saya kira secara politik memberikan makna-makna yang cukup substantif di tengah bagaimana politik kita itu selalu pengap hanya sebatas soal kalah menang di Pilpres. Ya, betul. Di tengah politik kita yang selalu yang itu-itu aja terkait dengan kalah menang di Pilkada ataupun kalah menang di Pileg. Tiba-tiba muncul sosok Khalid yang saya kira ini semacam oase di mana politik kita itu bukan hanya soal bagaimana memenangkan pertarungan secara politik, tapi politik kita itu ada soal bagaimana memperjuangkan nasib-nasib kelompok lemah, kelompok-kelompok termarginal yang selama ini nyaris tidak pernah menjadi perdebatan dan perbincangan yang cukup serius di negara kita ini oleh para politisi dan oleh para elit tentu saja. Tiba-tiba muncul sosok Khalid yang seakan-akan ingin memberikan pesan politik bahwa persoalan bangsa dan negara kita ini bukan hanya soal kalah menang di pemilu, bukan soal siapa yang jadi presiden, bukan soal siapa yang jadi anggota dewan, bukan soal siapa yang jadi kepala daerah, tapi soal bagaimana keberpihakan kepada masyarakat bawah seperti nelayan yang selama ini memang nasibnya tidak pernah diperjuangkan oleh siapapun. Jadi saya pun tertarik untuk bicara tentang Khalid ini. Saya kira ada 3 hal terkait dengan Khalid. Pertama, tentu saat ini menjadi Khalid itu tidak gampang. Adalah sosok yang berada di garda terdepan, menentang bagaimana pemagaran air laut yang ada di Kabupaten Tangerang. Ini tentu bukan perkara gampang. Dilakukan oleh seorang nelayan biasa, bukan ningrat politik, bukan politisi, ataupun dari kalangan-kalangan orang penting tertentu. Khalid seperti kita semua, kebanyakan orang yang hanya punya keberanian dan hati nurani. Bagaimana persoalan penindasan terhadap kelompok yang lemah itu memang harus diperjuangkan sampai di titik darah penghabisan. Jadi mestinya kita semua ini malu kepada Khalid, karena begitu banyak mungkin persoalan-persoalan yang kita hadapi di sekitar kita, tapi kita tidak pernah berani lantang untuk menyampaikan secara terbuka. Apalagi Khalid juga tahu bahwa resiko yang akan dia hadapi ketika lantang protes terkait dengan pagar laut itu akan cukup beresiko. Bahkan dalam pengakuannya di berbagai forum-forum perdebatan, Khalid katanya sering mendapatkan telepon dari orang-orang yang tidak dikenal. Intinya mengingatkan Khalid untuk tidak macam-macam dan bicara keras terkait dengan pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang. Artinya apa? Mencari sosok seperti Khalid, orang biasa, hanya sebatas nelayan biasa, tidak punya backing politik apapun. Ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Karena Khalid adalah sosok yang lantang, bersuara tanpa henti. Bagaimana nasib nelayan yang paling terdampak terkait dengan pagar laut di Kabupaten Tangerang itu mestinya terus dikumandangkan secara signifikan. Jadi bagi saya itu adalah kredit kunci. Mungkin kalau kita mengutip bagaimana filosofi politik perjuangan mahasiswa, ini yang disebut dengan tunduk ditindas atau bangkit melawan. Karena mundur adalah
pengkhianatan. Jadi bagi saya Khalid ini adalah semacam reinkarnasi semangat perjuangan yang selalu dilakukan oleh aktivis-aktivis mahasiswa, tapi versi yang lain, yaitu versi Khalid dan versi nelayan yang ada di Provinsi Banten. Jadi itu yang pertama. Nah yang kedua tentu saja, bagi saya apa yang disampaikan oleh Khalid ini adalah semacam tamparan politik yang cukup keras ya, kepada pihak-pihak, kepada pemangku kepentingan politik, kepada orang-orang hebat di negara kita ini untuk tidak takut melawan korporasi. Saya masih ingat betul apa yang disampaikan oleh Khalid dalam sebuah podcast, dalam sebuah dialog. Khalid mengatakan bahwa dia tidak sudi jika negara ini dipimpin oleh oligarki. Bahkan Khalid mengatakan, kalau negara tidak berani melawan oligarki, maka dia akan mengorganisir perlawanan untuk melawan para oligarki itu. Jadi Khalid ini paham betul bahwa soal pagar laut di Kabupaten Tangerang itu, ini bukan kaleng-kaleng. Ini bukan dilakukan oleh orang-orang biasa. Betul. Tapi Khalid sadar betul bahwa yang punya kemampuan untuk bikin pagar laut di Kabupaten Tangerang adalah mereka yang oligarki. Oligarki itu adalah kelompok pengusaha, kelompok ekonomi, jumlahnya sedikit tapi posisinya sangat determinan dan sangat sulit untuk disentuh kepada siapapun. Jadi itu yang mestinya saya selalu mengatakan, pihak-pihak yang selama ini, terutama pejabat publik di negara kita ini, entah itu DPR, entah itu kepala daerah, entah itu DPRD, atau siapapun aparatus-aparatus kekuasaan, mestinya merasa malu dan tertampar dengan adanya Khalid yang orang biasa saja, tapi melawan kekuatan besar itu paling depan dan paling lantar. Per hari ini misalnya, kita itu kan melihat pejabat-pejabat publik terkait ya, terutama yang ada di Provinsi Banten, nggak ada yang bicara. DPRD-nya nggak ada yang bicara. Ataupun misalnya kepala-kepala daerahnya tidak ada yang bicara. Dan yang bicara itu hanyalah Khalid yang saya kira ini adalah sebagai satu peristiwa politik yang di atas rata-rata. Itulah yang saya sebutkan. Apa yang dilakukan oleh Khalid ini mestinya membuat malu para orang-orang penting di negara kita yang dinilai tidak punya sikap tegas, apalagi berani melawan kekuatan politik, melawan kekuatan-kekuatan pebisnis besar yang ada di Kabupaten Tangerang. Nah, yang ketiga yang menarik dari Khalid itu adalah soal kemampuan retorika politiknya. Jadi, kalau mau jujur sebenarnya, saya termasuk yang kaget. Kemampuan bicara, kutipan-kutipan buku, termasuk intonasi dan diksi yang dipilih oleh Khalid adalah kemampuan yang saya kira ini sudah setara dengan mereka yang anak kuliahan minimal. Betul. Tentu sangat energik cara bagaimana Khalid berargumentasi. Pilihan-pilihan katanya cukup bertenaga, terutama bagaimana keberpihakannya kepada nelayan yang selama ini dipinggirkan, kepada mereka yang selama ini memang tidak pernah diperjuangkan nasib politiknya. Kemampuan-kemampuan Khalid dalam retorika dan perdebatan politiknya dalam banyak hal kemudian menjadi referensi yang selalu dikutip oleh kalangan-kalangan netizen khususnya, bahwa Khalid ini sangat layak untuk menjadi pejabat publik di negara kita. Sangat layak untuk menjadi gubernur, bupati, wali kota, sangat layak jadi menteri, sangat layak jadi anggota dewan, dan seterusnya, dan seterusnya. Tidak berhenti di situ ternyata. Banyak yang membandingkan bagaimana retorika Khalid itu melampaui mereka yang saat ini sedang menjabat. Terutama mereka yang tidak pernah bicara, terutama mereka yang pejabat publik kemampuan bicaranya tidak ada, atau pejabat publik yang kelihatan tidak punya sikap apapun ketika menghadapi persoalan-persoalan signifikan. Memang harus kita akui, pejabat-pejabat publik di kita ya, mulai dari level atas sampai ke bawah, kemampuan retorikanya itu memang di luar standar. Kemampuan retorikanya itu di bawah rata-rata. Apalagi misalnya kalau sambutan pasti ada contekan. Kalau sambutan misalnya hanya membaca catatan-catatan yang kemudian dinilai tidak punya originalitas sebagai pejabat publik. Bahkan tidak jarang kita juga sering melihat bagaimana pejabat-pejabat publik di negara kita ini ketika ditanya secara langsung oleh wartawan, namanya di doorstop oleh wartawan, jawabannya pasti sepatah dua patah kata, tapi tidak pernah berargumen sebagaimana layaknya seorang pemimpin top
yang memang salah satu unsur penting pemimpin top di negara kita adalah kemampuan retorika, kemampuan spontanitasnya menghadapi persoalan-persoalan, Wow, termasuk spontanitas ini yang kemampuan angel spontanitasnya guys. memberikan Susah. narasi-narasi penting terkait dengan situasi yang berkembang saat ini. Jadi 3 hal ini yang kemudian membuat kenapa sampai hari ini Khalid itu menjadi sosok fenomenal yang terus dipergunjingkan oleh publik. Satu sisi, Khalid punya nyali, punya keberanian, padahal dirinya Nyali bukan guys, siapa-siapa, hanya keren. nelayan biasa. Yang kedua adalah Khalid yang kemudian memberikan tamparan keras kepada pihak-pihak tertentu, kepada pejabat publik yang dinilai tidak berani punya sikap ketika berhadapan dengan Hancur para guys. korporasi ataupun cukong-cukong yang posisinya cukup powerful saat ini, yang memang dalam banyak hal sulit untuk disentuh. Dan tentu yang ketiga adalah Khalid itu dibanding-bandingkan dengan mereka, para pejabat-pejabat dan mungkin politisi yang kemampuan retorikanya itu di bawah rata-rata. Dan bahkan Wah, Khalid ini sepakat. dianggap sebagai sosok yang sangat layak dan pantas untuk diikutkan dalam kompetisi di 2029. Minimal menjadi calon DPRD. Katanya, itu kata netizen yang sampai hari ini tanpa henti Netizen. terus memuji Khalid sebagai nelayan yang berjuang di barisan terdepan untuk memperjuangkan nasib kawan-kawan nelayannya yang ada di Kabupaten Tangerang. Saya tentu berharap di banyak tempat akan muncul Khalid-Khalid yang lain, lantang berada di garda terdepan, menyuarakan ketika ada persoalan ketertindasan, persoalan ketidakadilan, dan persoalan-persoalan Semoga. lain yang merugikan rakyat. Oke guys, alhamdulillahirobbilalamin, itu tadi yang disampaikan oleh Mas Adi Prayitno guys, sebagai apa ya guys, pengamat politik atau pengamat perpolitikan yang sangat rumit dan nggak jelas ini guys di Indonesia guys. Wow, susah emang. Dan ini ada 3 yang menjadi apa ya guys, keberanian diungkap oleh Mas Adi Prayitno guys. Sosok Pak Khalid, pejuang nelayan melawan oligarki pagar laut Tangerang guys, Serang Banten ya guys, ini guys. Memang orang satu ini guys sangat langka guys. Dari narasi debatnya itu sudah apa ya guys, dan buku-buku yang dibaca atau apa-apanya itu sudah sekelas, minimal sekelas anak kuliah lah guys. Dan juga narasinya penuh tenaga atau berbobot guys, sampai apa ya, lawan debatnya walaupun itu sarjana atau pengamat atau apa itu pun sampai kualan guys. Memang keren, memang langka orang satu ini guys. Dan ini adalah sosok yang apa ya guys, nelayan biasa tapi punya pengetahuan oke, dan juga punya nyali guys untuk melawan oligarki atau pengusaha besar yang ingin mencaplok atau ingin apa ya guys, menguasai tanpa menimbang atau menggubris rakyat kecil lah guys, yang merugikan rakyat kecil lah. Dan sosok Pak Khalid ini agaknya menampar keras para pejabat-pejabat publik guys, terutama yang berada di Serang Banten guys. Tidak ada apa-apa atau tidak ada tindakan keras atau tidak ada keberanian untuk melawan ini guys, oligarki atau melawan apa namanya guys, ini kesemenang-menangan lah guys. Karena wah guys, pagar sampai segitu guys untuk merugikan rakyat juga guys. Oke, semoga dengan sosok Pak Khalid di Tangerang akan muncul lagi sosok-sosok seperti Pak Khalid yang langka di wilayah-wilayah lain dan memperjuangkan guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambas LJ.